Bude. Gimana? Dia seru nggak videonya? Iya, oke. Ya, jadi tadi kita bisa menyimak bersama-sama bahwa video tadi menceritakan tentang kelangkaan tabung oksigen yang terjadi di sekitar kita di daerah Jakarta akibat lonjakan kasus COVID-19. Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Ibu. Oke, ya terima kasih ya. Kalian sudah hadir di kelas Bu Oto, di kelas ekonomi. Tadi ada yang hadir before bahkan on time. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu harap kalian itu masih semangat mengikuti PJJ ya, walaupun situasi kita masih belajar jarak jauh menggunakan virtual. Tapi Ibu berharap kalian masih semangat dan giat untuk mengikuti semua pembelajaran, terutama pelajaran ekonomi pada hari ini. Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja ya, sehat selalu. Jadi tetap bisa mengikuti aktivitas di sekolah. Dan kemarin dan hari ini juga kalian mengikuti HUT Cambry yang ke-76 ya. Tadi Ibu dengar dia jadi MC ya, bisa menggantikan Bu Oto nantinya. Keren, luar biasa. Oke, aplaus ya buat dia. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini ya, seperti Ibu informasikan di GCR bahwa hari ini kita akan membahas materi lanjutan yaitu masalah ekonomi kelangkaan. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga PJJ kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, terutama jaringan. Ayo, siapa yang membuka pertemuan kita dengan doa? Saya Budia. Oke, silakan dia. Sebelum memulai pelajaran ekonomi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat dia yang sudah membuka pertemuan kita hari ini dengan doa. Dan sebelumnya Ibu akan mencoba ya membuka kembali GCR kita yang sudah Ibu share ya. Dan Ibu yakin kalian semua sudah buka ya GCR-nya kemarin dan sudah mempelajari apa yang ada di dalam GCR, terutama materi kita yang sudah Ibu sampaikan di dalam GCR. Oke. Nah, ini adalah GCR kita ya. Aktivitas pembelajaran kita hari ini sudah Ibu cantumkan secara lengkap ya, termasuk di dalamnya adalah deskripsi ya PJJ kita pada hari ini, materinya juga dan submaterinya. Dan selanjutnya di dalam GCR sudah Ibu cantumkan materi kita dalam bentuk e-modul ya. Nanti bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dengan adanya e-modul ini nanti kalian lebih gampang untuk mempelajari materi pelajaran ekonomi ya. Jadi tidak perlu lagi buka laptop, cukup melalui handphone. Dan ini mengasyikkan ya, karena dia bisa bergerak ya, nggak seperti buku yang biasa kita lihat. Nah, selanjutnya di Classroom juga Ibu sudah cantumkan yaitu lembar kerja peserta didik ya. Nah, ya nanti ini menjadi bahan kita untuk kerja kelompok. Selanjutnya di GCR juga sudah Ibu cantumkan yaitu Google Form ya untuk presensi kalian hari ini ya. Jadi silakan kalian mengisinya kembali, walaupun tadi Ibu cek dari partisipan di Zoom itu semua sudah hadir lengkap, tetapi buat bukti ya presensi kalian silakan untuk diisi kembali. Oke, anak-anak Ibu, demikian tadi ya mengenai Classroom kita ya. Selanjutnya ya kita akan sampai ke materi kita mengenai masalah ekonomi dan yaitu kelangkaan ya. Nah, sebelum kita sampai ke materi kita ini, Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Ayo, Ibu ingin dengar suaranya, apakah anak-anak Ibu tuh masih semangat mengikuti PJJ ekonomi? Silakan. Saya, Bu.
Ya, Halimah. Ya, silakan Halimah. Materi yang sebelumnya adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ya. Kebutuhan manusia adalah keinginan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Dan kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Oke. Kalau alat pemuas kebutuhan manusia merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Alat tersebut berupa barang dan juga jasa. Oke, baik. Nah, tadi Halimah itu tadi sudah menyampaikan ke kita mengenai materi kita minggu lalu ya, mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan ya. Nah, alat tadi sudah disampaikan oleh dia bahwa kebutuhan kita itu bersifat tidak terbatas ya, baik jumlah ya, baik jumlahnya maupun macam-macamnya itu sangat tidak terbatas ya. Sementara alat pemuas kita itu terbatas jumlahnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Nah, nanti kita akan membahas mengenai kelangkaan ini, bagaimana kelangkaan ini bisa terjadi, kemudian faktor-faktor penyebabnya, dan bagaimana kita mengatasi kelangkaan ini agar kemakmuran ataupun kebutuhan kita bisa kita capai ya. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tayangkan satu video ya. Ketersediaan pasokan oksigen bagi pasien COVID-19 menjadi krusial di tengah lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta. Makin menipisnya ketersediaan oksigen di beberapa rumah sakit membuat toko yang menjual tabung dan isi ulang oksigen diserbu oleh puluhan warga. Beberapa toko bahkan mengaku selalu kehabisan stok setiap harinya. Lonjakan kasus COVID-19 yang tengah terjadi di tanah air berdampak pada tingkat ketersediaan rumah sakit di berbagai wilayah, termasuk tingkat ketersediaan oksigen yang menipis di berbagai wilayah. Padahal tabung oksigen merupakan instrumen penting penanganan pasien COVID-19 yang bergejala berat. Kondisi ini membuat toko yang menjual tabung dan isi ulang oksigen diserbu puluhan warga. Di salah satu toko yang menjual tabung dan isi ulang oksigen di Manggarai, Jakarta Selatan ini misalnya, tiap hari selalu diserbu warga yang membeli untuk stok sekaligus keperluan isolasi mandiri di rumah. Tingginya permintaan di tabung oksigen dibanderol Rp600.000 kini menjadi Rp1 juta. Sementara harga 2 kubik tabung oksigen awalnya Rp1 juta menjadi Rp1.900.000. Tabungnya sekarang karena barangnya kosong. Oke, sebelumnya berapa dan sekarang berapa? Ya sebelumnya 700, sekarang udah 1 juta lebih. Dengan harga mungkin sekitar 300-400, akhirnya mencoba 1,5 bisa. Ya mungkin kejadian sama kayak kita cari masker waktu zaman COVID yang pertama, dengan 1 pak mungkin 30.000 sampai menjadi 400.000. Kondisi yang sama juga terjadi di depo pengisian oksigen di wilayah Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Toko isi ulang dan tabung oksigen untuk keperluan medis ini bahkan mengaku stoknya selalu habis setiap hari. Hal ini imbas lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi di berbagai wilayah tanah air, khususnya Jakarta. Awalnya toko hanya menjual 5 tabung oksigen setiap harinya, namun kini 14 tabung oksigen selalu terjual habis. Saturasinya kurang bagus, jadi makanya mau siapin aja oksigen. Ada. Habis ya? Iya. Ya, yuk. Lonjakan kasus COVID-19 ditambah kelangkaan tabung oksigen tentu menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar serius memerangi COVID-19 dengan taat menjalankan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan mengurangi mobilitas. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Oke deh, gimana? Dia seru nggak videonya? Seru. Iya, seru. Oke. Ya, jadi tadi kita bisa menyimak bersama-sama bahwa video tadi menceritakan tentang kelangkaan tabung oksigen yang terjadi di sekitar kita di daerah Jakarta. Tadi dari video yang kita lihat dan simak bersama-sama, ada yang mau memberikan pendapat nggak? Saya Bu, Elang Bu. Ya, silakan Elang. Jadi dikarenakan tingginya permintaan tabung oksigen, harganya dinaikkan oleh penjual hampir 2 kali lipat. Iya, ya. Jadi Elang mengatakan, terima kasih Elang ya, keren sekali ya. Jadi Elang tadi mengatakan ya bahwa akibat tingginya permintaan tabung oksigen ya karena lonjakan kasus COVID-19 maka menyebabkan harga tabung oksigen itu naik 2 bahkan 3 kali lipat dari harga normal ya, dan ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam penyediaan tabung oksigen ya untuk
perobatan bagi pasien COVID-19 ya. Jadi sangat miris karena juga kita lihat di berita kemarin itu bahwa banyak ya yang meninggal dunia akibat kekurangan yang dinamakan tabung oksigen. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kepada kita, Nak, mengenai hasil pengamatan dari video pembelajaran tadi? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Fatika. Ya, pendapat saya dari video yang ditayangkan tadi, karena penyebaran virus COVID-19 yang otomatis menyebabkan kenaikan permintaan tabung gas oksigen, menyebabkan harganya juga naik 2 kali lipat dari harga normalnya. Ya. Oke, makasih Fatika ya. Jadi tadi Fatika menangkap bahwa kelangkaan tabung oksigen ini menyebabkan naiknya harga tabung oksigen ya. Nah, kita bisa lihat dengan kenaikan tabung oksigen ini, kenaikan harga tabung oksigen, daya beli masyarakat menjadi berkurang ya, karena di luar batas kemampuan masyarakat. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai kelangkaan yang terjadi ya akibat COVID-19 dan Ibu akan mencoba membuat satu polling. Jadi nanti kalian bisa berpartisipasi dalam polling Ibu ini dengan menjawab ya mana jawaban yang paling sesuai dengan kalian ya. Ibu akan presentasikan sebentar. Ya, anak-anak Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, silakan Nak, silakan diisi. Oke, silakan diisi pollingnya. Sudahkah dia? Sudah, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Nak? Polling yang kedua. Sudah, Bu. Dari pernyataan di atas, apakah penyebab kebutuhanmu tidak bisa terpenuhi? Ya, yang pertama karena terbatas pendapat orang tua dan kedua mencari solusi pemanfaatan penggunaan barang tersebut. Oke, sudah ada satu yang ya 2, 3, 4 ya. Oke. Oke, terima kasih buat anak-anak Ibu. Ya, jadi luar biasa ya bahwa kita sama-sama belajar bahwa kebutuhan kita itu banyak sekali ya. Kita sangat membutuhkan banyak barang, terutama pada saat PJJ saat ini ya. Kalian itu membutuhkan barang-barang elektronik seperti laptop, kemudian handphone ya. Tetapi mungkin karena keterbatasan satu dan lain hal ya, pemenuhan kebutuhan terhadap smartphone, laptop, kemudian kuota itu terbatas ya. Nah, kita sudah belajar mengenai kelangkaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak Ibu, hari ini kita masuk ke inti dari pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita bahas secara bersama-sama, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian miliki ketika kalian sudah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian keterampilan yang diharapkan dari kalian, yaitu kalian bisa mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, ya, indikator yang dapat kalian dapatkan, ya, ketika kita nanti selesai membahas dan mempelajari materi ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian kelangkaan, kemudian kalian bisa menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Selanjutnya, kalian bisa mengemukakan cara ataupun solusi mengatasi kelangkaan. Nah, setelah indikator pencapaian yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang terakhir adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah kalian mampu mendeskripsikan pengertian kelangkaan dengan benar. Selanjutnya, kalian mampu mengidentifikasi penyebab kelangkaan dengan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu, ya, kalian pasti melihat screen Ibu, ya. Ibu sudah share mengenai
peta konsep pembelajaran kita hari ini. Jadi peta konsep ini mempermudah kita dalam mempelajari materi ini. Nah, materi kita yang kita pelajari hari ini adalah mengenai masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Nah, yang pertama yang kita pelajari atau kita bahas secara bersama-sama adalah mengenai pengertian dari kelangkaan. Apa sih itu kelangkaan? Kemudian adalah faktor penyebab kelangkaan. Ya, apa-apa saja yang menyebabkan faktor kelangkaan itu terjadi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ya penyebab kelangkaan tersebut, nah, cara mengatasi kelangkaan ini juga harus kita pahami, ya, bagaimana kita ya bisa mengatasi kelangkaan dalam kehidupan kita, ya. Jadi ini adalah batasan materi kita pada hari ini. Nah, untuk membahas ini, Ibu rasa kita diskusikan secara bersama-sama saja, karena Ibu yakin kalian kemarin sudah mempelajari materi ini melalui e-modul yang sudah Ibu sampaikan di GCR. Baik, Ibu buka diskusi kita mengenai kelangkaan. Ya, silakan siapa yang mau memberikan pendapatnya ataupun menyampaikan hasil belajarnya kemarin tentang kelangkaan. Silakan, Nak. Saya Ibu. Silakan, Nak. Raihan. Ya, saya akan menjelaskan pengertian dari kelangkaan. Oke. Ya, arti kelangkaan adalah posisi di mana permintaan lebih banyak daripada sumber daya alam yang ada. Oke, jadi bagus banget ya pendapat dari Raihan ya, bahwa bahwa kelangkaan itu adalah terbatasnya sumber daya ya dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas ya. Itu ya Raihan ya. Nah, siapa lagi, Nak, yang mau menyampaikan ke kita mengenai kelangkaan ini? Saya, Bu. Ya, silakan Trisakti. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi dapat dirumuskan. Yang pertama, langka dalam arti manusia harus melakukan pengorbanan untuk memperolehnya. Okay. Yang kedua, langka dalam arti cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Kebutuhan itu akan selalu bertambah, sedangkan benda-benda yang tersedia jumlahnya terbatas. Wah, keren sekali ya. Terima kasih buat Trisakti ya yang sudah menyampaikan ya kelangkaan itu dan apa sih yang menyebabkan kelangkaan itu sampai terjadi ya. Nah, kelangkaan di sini adalah keterbatasan alat pemuas kebutuhan dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, baik jumlah maupun macamnya. Nah, kelangkaan itu bisa kita artikan juga sebagai kekurangan. Ya, langka di mana kita harus mengeluarkan pengorbanan untuk memperolehnya. Kemudian langka dalam arti tidak cukup jumlahnya dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan manusia. Nah, itulah yang harus kita atasi agar semua kebutuhan yang kita butuhkan itu bisa terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka kita dikatakan sejahtera, ya, ataupun kita menjadi puas, ya. Dan kalau tidak terpenuhi, apa yang terjadi, ya? Kita itu merasa ada yang kurang, tidak merasa puas, dan lain sebagainya, ya. Itu dia. Terima kasih buat Trisakti dan Raihan. Selanjutnya adalah kita belajar mengenai faktor penyebab kelangkaan. Yo, siapa yang mau menyampaikan ke kita? Saya, Bu. Silakan, Deva. Menurut saya penyebab kelangkaan itu ada dua. Yang pertama penyebab dari dalam diri sendiri, yang kedua penyebab dari luar diri. Yang dari dalam diri sendiri itu contohnya sifat alami manusia itu sendiri. Kalau yang dari luar diri itu contohnya kedatangan penduduk sama terbatasnya sumber daya manusia. Oke, Deva tadi sudah menyampaikan bahwa kelangkaan itu terbagi atas dua faktor ya. Ya, kelangkaan, faktor-faktor penyebab kelangkaan itu ada dua. Yang pertama dari dalam diri manusia dan yang kedua dari luar diri manusia. Yuk sama-sama kita lihat ya. Yang dari dalam diri manusia ya. Coba kita lihat ya. Yang pertama adalah sifat alami manusia. Tahu nggak sih, Nak, sifat alami manusia yaitu tidak pernah puas ya. Kalau satu kebutuhannya sudah terpenuhi pasti menginginkan kebutuhan yang lain ya. Kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi, inginnya apa? Memenuhi kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan tersier terpenuhi, manusia juga menginginkan
pemenuhan kebutuhan mewah, ya. Itu memang itulah yang menyebabkan kebutuhan manusia itu selalu bertambah dan semakin banyak, ya. Nah, selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Biasanya semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhannya terhadap barang dan jasa juga semakin banyak, ya. Kalau pilihan-pilihannya juga banyak, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Nah, ini dia yang perlu kita pelajari dan pahami bersama-sama. Dulu di zamannya Ibu, yang namanya smartphone itu bukan merupakan kebutuhan utama, ya. Itu adalah kebutuhan mewah. Tetapi dengan kemajuan teknologi, di mana era masa pandemi COVID-19 terjadi, sehingga manusia itu melakukan segala sesuatunya itu secara virtual. Itu mengakibatkan pemakaian smartphone, laptop, dan alat-alat teknologi yang lainnya menjadi sangat penting, bahkan menjadi satu kebutuhan dasar manusia, ya. Karena sekarang ini kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak menggunakan yang namanya smartphone, laptop, dan lain sebagainya, ya. Jadi bagi kita sekarang yang mengalami pandemi COVID-19, kebutuhan pokok itu bukan cuma makanan dan minuman saja, ya, tetapi juga termasuk barang-barang elektronik, yaitu smartphone dan laptop yang kita gunakan ketika kita melakukan pembelajaran ataupun bekerja, ya. Itu sangat penting bagi kita, ya. Nah, selanjutnya adalah ekspor dan impor, ya. Nah, kita pasti tahu, ya, tadi sudah disampaikan Deva bahwa setiap negara itu pasti sumber daya alamnya berbeda-beda, ya. Indonesia dengan Singapura berbeda sumber daya alamnya. Kita lihat Singapura dengan negara yang kecil, ya, berarti mereka banyak memerlukan bantuan ataupun impor dari negara lain, ya. Jadi untuk memenuhi kelangkaan di dalam satu negara, banyak negara melakukan ekspor dan impor, ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya adalah dengan demonstration effect, yaitu peniruan, ya. Misalnya nih, ya, Ibu melihat dan mengamati di kakak-kakak kelas kalian ketika tatap muka itu rata-rata menggunakan iPhone, ya. Nah, di Indonesia itu menjadi apa ya namanya, satu tren, satu style, ya, gaya hidup. Tetapi kalau di Amerika orang menggunakan iPhone itu adalah untuk menunjang pekerjaannya, ya, bukan untuk gaya-gayaan, ya. Itu juga, ya. Jadi kadang-kadang kita membeli sesuatu itu karena kita meniru, ya kan. Nah, sekarang Ibu lihat di di toko-toko seperti Alfamart, ya, dan lain sebagainya, itu banyak menjual, ya, ramen, ya, yang kita kenal sebagai mie instan, ya. Sekarang itu yang namanya ramen itu sangat banyak dijual. Kenapa? Karena itu akibat dari adanya budaya dari luar negeri, ya, film drakor, kemudian K-pop, ya, di mana mereka itu sering sekali memperlihatkan kesukaannya terhadap satu makanan yang bisa kita lihat sebagai ramen, ya. Jadi banyak anak-anak muda yang ngefans jadi ikut-ikutan, ya. Padahal kita sebenarnya punya mie juga, mie instan, ya. Tetapi ya itulah namanya faktor peniruan. Ada yang mau bertanya, Nak? Ya, mengenai faktor penyebab dari dalam diri manusia yang menyebabkan kelangkaan? Sudah jelas, Bu. Oke. Oke, nah demikian saja yang Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya, anak-anak Ibu? Tidak, Bu, sudah jelas. Oke. Nah, karena sudah jelas materi kita mengenai kelangkaan ini, kemudian kita akan Ibu akan buka breakout room. Nanti Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bekerja secara kelompok bersama-sama, ya, di ruangan breakout room. Nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok, ya. Silakan nanti kalian bergabung di kelompok masing-masing. Jangan lupa LKPD-nya dibahas secara bersama-sama, ya. Nanti setelah diskusi kelompok, nanti Ibu minta untuk mempresentasikannya
Jadi kita bisa membahas secara bersama-sama. Nah, sebelum Ibu buka breakout room, ya, Ibu akan sampaikan dulu lembar kerja peserta didik, ya. Bentuknya nanti seperti ini, di dalamnya sudah Ibu cantumkan identitasnya, kemudian kompetensi dasarnya, indikator pencapaiannya, selanjutnya tujuannya, ya. Nah, yang perlu diingat nih masing-masing kelompok adalah bagaimana petunjuk pengerjaannya. Jadi dibaca ya Nak, benar-benar supaya nanti gampang dan hasilnya maksimal ya ketika kalian diskusi kelompok. Nah, aktivitas yang ada di LKPD adalah kalian nanti Ibu minta untuk membaca mengenai materi hari ini, yaitu mengenai masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Selanjutnya nanti kalian akan Ibu berikan waktu untuk mengamati ya satu teks ya mengenai satu masalah nih ya, mengenai kelangkaan kedelai ya, silakan dibaca, dianalisis nanti berdasarkan bacaan ya teks di atas yang sudah kalian baca. Nanti Ibu minta kalian secara bersama-sama menganalisis 4 masalah yang akan bersama-sama kalian jawab ya. Jadi nanti silakan didiskusikan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di kerja kelompok ya. Oke, Ibu rasa demikian saja ya mengenai LKPD. Ada yang mau bertanya, Nak? Ya, Ibu rasa cukup ya. Nah, Ibu akan coba untuk buka breakout room-nya ya, supaya kalian bisa berdiskusi kelompok ya, di kelompok masing-masing. Halo anak-anak Ibu, kelompok 1 lagi diskusi ya? Ya Bu, lagi diskusi Bu. Iya, oke. Ada yang mau ditanya anak Ibu mengenai kegiatan diskusinya? Jelas Bu, sudah jelas. Oke, nanti Ibu tunggu presentasinya ya. Selamat diskusi. Oke, silakan dia. Kelompok berapa ya? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2 presentasikan. Baik, saya izin share ya, Bu. Oke, silakan. Jadi ini dia hasil diskusi LKPD kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari Asifa, saya sendiri, dia Fadila, Muhammad Raihan, dan juga Trisakti Melani. Ini dia makalah yang tadinya ada di LKPD. Jadi untuk nomor 1, soalnya adalah permasalahan pokok apa yang dapat kalian temukan dalam artikel di atas. Coba jelaskan. Jadi di paragraf pertama itu sudah dijelaskan bahwa Sukabumi terjadi kelangkaan kedelai. Jadi pokok masalahnya itu semuanya ada di kelangkaan kedelai yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Oke. Kemudian lanjut di nomor 2. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Muhammad Raihan. Baik, di nomor 2, soalnya bagaimana kalian memandang permasalahan di atas jika kalian sebagai pemerintah. Jawabannya, permasalahannya cukup rumit bagi kami karena biasanya jika kita sedang mengalami kelangkaan, kita bisa langsung impor dari luar negeri. Tetapi karena di permasalahan ini sedang terjadi fluktuasi harga dolar juga, jadi kita harus meminimalisir impor barang dari luar negeri. Jika kami adalah pemerintah, kami akan melakukan upaya untuk menormalkan kembali harga dolar. Ditambah kami akan mencari alternatif agar tingkat produksi kedelai bisa meningkat dan seimbang dengan keinginan. Kemudian lanjut di nomor 3, soalnya itu bagaimana masalah di atas dapat timbul, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Jadi di paragraf nomor 1 ini terlihat bahwa terjadinya kelangkaan karena kebutuhan kita untuk memakai kedelai itu mencapai hingga 2 juta sampai dengan 2,5 juta ton per tahunnya. Tapi kita hanya mengolah atau memproduksi sebanyak 800.000 ton per tahunnya. Jadi oleh karena itu faktor yang pertama itu rendahnya tingkat produksi di Indonesia. Kemudian ada juga di paragraf ketiga dijelaskan bahwa Dr. Ella Nurlela ini
memberitahu saat ini harga dolar tembus hingga angka 11.000 per dolarnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap harga-harga impor tak terkecuali kedelai. Oleh karena itu, faktor yang kedua adalah fluktuasi harga dolar. Kemudian di nomor 4 akan dijelaskan lebih lanjut oleh Asifa. Oke, silakan Asifa. Hal apa saja yang harus kalian lakukan jika kalian pada posisi petani atau produsen tempe terhadap masalah tersebut? Jika kami adalah petani, kami akan meningkatkan produksi kedelai dan meningkatkan teknologi. Dan jika kami adalah produsen tempe, kami akan mengurangi produksi atau menaikkan harga jual. Oke. Baik, jadi itu saja presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kami ini? Saya ingin bertanya. Ya, Lydia, silakan. Masalah yang ada itu termasuk ke dalam faktor kelangkaan apa? Jadi tadi itu kan masuknya kelangkaannya. Di PPT sebelumnya yang dijelaskan oleh Bu Oto, ada faktor kelangkaan itu ada 2, yaitu faktor dari dalam diri dan juga dari luar. Nah, kalau kita lihat tadi, masalahnya itu kan ada di rendahnya tingkat produksi dan juga fluktuasi harga dolar. Jadi itu faktornya itu faktor dari dalam diri kita, karena kita yang kurang produksi. Seperti itu. Apakah masih kurang jelas atau sudah cukup, Widya? Sudah cukup. Cukup, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Oto. Baik, terima kasih buat kelompok 2 ya, yang tadi sudah mewakilkan teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Jadi tadi kalian sudah sama-sama menganalisis wacana ataupun teks mengenai kelangkaan kedelai yang terjadi di Sukabumi dan beberapa daerah di Indonesia ya. Demikian ya, dia ya, terima kasih luar biasa tadi kelompok 2, keren, PPT-nya juga bagus, ya, bagus banget, ya. Dan Ibu kira kelompok lain juga sudah bisa memahami mengenai diskusi kelompok kita hari ini. Kalaupun nanti ada yang mau ditanya, silakan menghubungi Ibu melalui WA Group. Ya, baik Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini ya, karena sudah selesai baik materi maupun diskusi kelompok kita. Dan untuk itu Ibu minta salah satu dari kamu untuk memberikan rangkuman ya mengenai apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, Nak. Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi rangkumannya itu yang kita dapatkan ada arti dari kelangkaan, di mana kelangkaan itu artinya adalah keterbatasan alat pemuas, tapi kebutuhannya yang tidak terbatas. Oke. Kemudian juga tadi dijelaskan sama Depa, ada faktor-faktor penyebab kelangkaan, itu ada penyebab dari dalam diri dan juga dari luar diri. Yang dari dalam diri itu contohnya seperti sifat alami manusia, tingkat pendapatan, terus kalau yang dari luar diri itu seperti ledakan penduduk, terbatas SDM. Kemudian tadi juga dijelaskan cara atau solusinya untuk mengatasi kelangkaan. Kita bisa menekan laju pertumbuhan penduduk, kemudian juga bisa meningkatkan pendidikan, ahli teknologi, memanfaatkan SDA dengan bijak, dan juga memajukan kerjasama antar bangsa. Oke, ya tadi lugas banget ya si dia ya merangkum ya materi kita hari ini, dan Ibu cukup senang dan puas bahwa materi kita ini sudah tersampaikan kepada kalian. Sebelum kita tutup, Ibu coba memberikan refleksi ya, sudah tersampaikan di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan, Nak. Ya, pilih salah satu yang dapat menggambarkan perasaan kalian ketika belajar materi ini. Ya, senang sekali ada 5. Selanjutnya terus, Nak, pollingnya naik. Oke, terima kasih ya. Kalau kalian puas dengan materi kita hari ini. Dan terakhir yang Ibu mau tanyakan nih sebelum kita tutup ya. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? Setelah kita belajar tadi
ya dari awal sampai akhir materi ini. Siapa Nak yang bisa menyampaikan? Saya Bu. Silakan Nak, Nadia. Yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini, kita jadi tahu masalah ekonomi. Terus kita jadi tahu pengertiannya dari kelangkaan. Terus kita jadi tahu juga kalau faktor-faktor penyebab kelangkaan tuh ada 2, yang dari dalam diri sama luar diri. Sama kita jadi tahu bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi kelangkaan. Oke, keren sekali ya. Terima kasih buat Nadia ya yang sudah menyampaikan bahwa Nadia ternyata sudah cukup memahami materi ini. Nah, anak-anak Ibu akan coba juga menyampaikan nilainya hari ini ya. Ini nilai kalian semua sudah Ibu masukkan ke dalam daftar ini ya, daftar nilai ya, dan Ibu melihat semua sudah aktif ya dalam PJJ hari ini. Terima kasih buat anak-anak Ibu ya. Mudah-mudahan minggu depan lebih semangat lagi ya. Nah, anak-anak Ibu, materi kita hari ini telah selesai dan minggu depan kita akan bertemu kembali di dalam materi lanjutan, yaitu mengenai pilihan skala prioritas dan juga biaya peluang ya. Nanti info materinya akan Ibu cantumkan di dalam GCR-mu masing-masing ya. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa ya kembali. Dan Ibu sangat berterima kasih kepada kalian semua ya buat hari ini. Ya, silakan siapa yang mau berdoa, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Untuk menutup pelajaran ekonomi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat dia ya, dan terima kasih buat semua anak-anak Ibu yang sudah bergabung di kelas ekonomi ya. Ibu cukupkan sekian, tetaplah sehat, salam buat ayah dan ibumu ya, tetap stay safe at home ya. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Salam sehat selalu anak-anak Ibu, selamat siang. Silakan keluar dari Zoom, Nak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.